Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan teman-teman. Meskipun pembelajaran masih berlangsung secara daring melalui Zoom, diharapkan teman-teman dapat memiliki semangat yang sama seperti pembelajaran offline seperti biasanya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Pada pemimpin kelas, silahkan dipandu temannya untuk berdoa. Baik, berdoa selesai. Baik teman-teman, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Jika awas, baik hadir semua ya. Baik, jadi pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai materi stoikiometri. Apakah ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas kemarin? Baiklah, Fawas, apa materi yang kita bahas kemarin? Ya, benar. Jadi kemarin kita membahas mengenai perhitungan rumus empiris dan rumus molekul senyawa serta hubungan antara mol dengan massa, volume, dan juga jumlah partikelnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD, yakni KD 3.11 dan juga KD 4.11. Di mana pada KD 3.11 ini kita diharapkan dapat menerapkan konsep massa atom relatif dan juga massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia, serta mengolah dan menganalisis data terkait massa atom relatif dan massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Di mana pada pertemuan kali ini kita diharapkan dapat mencapai indikator pencapaian kompetensi dari poin 3.1110 dan 4.11.7, di mana kita dapat menentukan kadar unsur atau senyawa dalam suatu sampel dan juga dapat menganalisis data terkait perhitungan mengenai penentuan kadar unsur atau senyawa dari suatu sampel. Baik teman-teman, pasti sudah kan membahas atau membaca sebelumnya materi mengenai penentuan kadar unsur suatu sampel ini? Baik. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, Ibu nanti akan membagikan LKPD yang akan Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok yang akan kalian diskusikan dengan kelompok bersama untuk jawab permasalahan yang telah Ibu berikan kepada LKPD di tiap-tiap kelompok tersebut. Baik, semoga dalam pembelajaran ini kita sebagai siswa itu ataupun peserta didik itu diharapkan dapat memperoleh atau mencari ilmu dengan sebaik-baiknya. Kita harus ingat dari pesan Imam Syafi'i, di mana beliau pernah berkata bahwa apabila kita tidak ingin menanggung perihnya kebodohan, maka kita harus senantiasa belajar dan juga giat mencari ilmu agar kita tidak menanggung perihnya kebodohan tersebut. Baiklah teman-teman. Di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai penentuan kadar unsur senyawa dari suatu sampel. Dapat kalian simak ya. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai penentuan kadar unsur. Jadi senyawa kimia itu terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda. Kadar unsur dapat ditentukan dalam suatu senyawa dengan rumus, yakni berat unsur dibagi berat senyawa sama dengan jumlah unsur dikali AR dibagi dengan MR senyawa. Sedangkan untuk mencari berat unsur sendiri adalah jumlah unsur dikali AR dibagi dengan MR senyawa, kemudian kita kali dengan berat senyawa. Dan untuk persen unsur dalam senyawa dapat kita cari menggunakan rumus jumlah unsur dikali AR dibagi dengan MR senyawa dikali 100%. Nah, perhitungan tadi itu dapat kita gunakan untuk yang pertama menghitung massa atau pasan suatu unsur dalam senyawa, kemudian untuk menghitung jumlah atom suatu unsur yang menyusun senyawa, dan yang ketiga adalah untuk menghitung kadar suatu unsur dalam campuran. Baik, berdasarkan materi yang telah dipaparkan tadi, apakah dia masih mengingat bagaimana cara untuk mencari persen unsur dalam senyawa? Baik, jika silahkan. Ya, benar. Jadi untuk mencari persen unsur dalam senyawa ini dapat kita menggunakan rumus, yakni jumlah unsur dikali dengan AR dibagi dengan MR senyawa, kemudian kita kali dengan 100%. Baik, apakah ada jawaban atau tanggapan lain? Atau apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman?
Baik, belum ada. Sepertinya teman-teman sudah paham semua ya. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok di mana tiap kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Di sini Ibu telah membagikan kelompok-kelompok tersebut dan telah Ibu share tiap kelompoknya kepada kalian melalui grup. Sini kalian dapat bergabung dengan masing-masing kelompok kalian dan dapat membahas mengenai LKPD yang telah Ibu bagikan dan kalian dapat mendiskusikannya dengan teman-teman. Di sini Ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk kalian dapat mendiskusikan hasil dari LKPD tersebut, dan nanti kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait LKPD yang telah Ibu bagikan kepada tiap-tiap kelompok. Baik, apabila terdapat kesulitan ataupun kebingungan dalam menyelesaikan tugas tersebut, dapat kalian tanyakan kepada Ibu. Paham, teman-teman? Baik, silahkan kalian untuk mulai berdiskusi dengan kelompok kalian tersebut. Baik, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Dapat ditanyakan kepada Ibu. Baik, belum ya. Apabila terdapat kesulitan, dapat kalian silahkan bertanya kepada Ibu terkait materi yang kalian bingung tersebut. Baik, sudah 30 menit berlalu. Apakah teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya? Baik, sudah selesai. Baik, di sini Ibu akan meminta kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Baik, diskusi yang sangat luar biasa dari kelompok 1. Apakah ada hasil yang berbeda dari pendapat kelompok teman-teman yang lain? Oh, ternyata terdapat pendapat berbeda dari kelompok 3. Baik, pada kelompok 3 dipersilahkan untuk dapat memberikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3 dipersilahkan untuk dapat memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 3 serta kelompok yang lain. Dapat kita berikan apresiasi kepada teman-teman semua. Ya, jadi berdasarkan hasil diskusi tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak terdapat permasalahan berdasarkan nomor 1 dan nomor 2. Di sini terdapat kesulitan, yakni atau perbedaan pendapat jadi pada nomor 3, baik pada kelompok 1 maupun kelompok 3. Jadi pada kelompok 3 ini, pembahasan yang benar adalah untuk menghitung jumlah atom nitrogen dalam MSG ini. Kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus persen M sama dengan jumlah atom nitrogen dikali ARN dan dibagi dengan MrMSG, kemudian kita kali 100%. Dan didapatkan jumlah atom nitrogen sama dengan 9 kali 31 dibagi 14 dikali 20. Ini kita dapatkan hasilnya yakni 0,996%. Dan ini sesuai dengan hasil perhitungan dari kelompok 1. Nah, jadi perhitungan yang tepat adalah sesuai dengan pernyataan dari kelompok 1 ya, teman-teman. Baik, apakah ada pendapat atau teman-teman lain yang masih merasakan kesulitan dalam menentukan kadar unsur atau senyawa dalam suatu sampel ini? Ibu persilahkan untuk dapat bertanya. Baik, belum ada ya? Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan hasil diskusinya mengenai tugas LKPD yang diberikan dengan sangat baik. Aku untuk kita semua. Apabila masih ada pertanyaan yang masih mengganjal dan masih bingung terkait penentuan kadar unsur atau senyawa ini, dapat dipersilahkan kembali untuk bertanya. Apakah masih ada teman-teman? Oh, baik, Fawas. Iya, terima kasih Fawas. Nah, jadi seperti kita ketahui untuk menghitung persen unsur dalam senyawa itu dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus, yakni jumlah unsur dikali AR dibagi dengan MR senyawa, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, benar seperti itu. Nah, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian dapat mengkaji materi mengenai reaksi pembatas dalam suatu reaksi ya.
Nah, baik teman-teman, jadi kita sebagai peserta didik dan juga penuntut ilmu itu diharapkan untuk tidak letih-letihnya menuntut ilmu dan juga mengkaji ilmu secara lebih mendalam agar kita dapat mendapatkan karomah dan juga keberkahan ilmu itu secara lebih baik. Mungkin pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja. Kita akhiri proses pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu kira mungkin pembelajaran cukup sampai pada saat ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan, baik itu dalam penyampaian materi dari Ibu, dan juga Ibu berterima kasih sekali kepada antusiasme dan juga semangat teman-teman dalam mengikuti proses pembelajaran. Mungkin pembelajaran cukup pada sampai tahap ini saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya.